Apakah slide-nya sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah kelihatan. Sudah. Cuma tanggalnya 12 April. Oh gitu. Ada gini, ada terpotong enggak? Saya tidak tahu seberapa Sudah kepalanya tidak full ya? kelihatan. Mungkin memang sudah Oke, begitu. sudah berarti ya. Oke, selamat namaskar semuanya dulu. Ya, pada sore ini saya ingin sharing ya, bukan untuk memberikan kuliah atau ceramah ya, kita sharing saja bersama-sama di sini, yaitu tentang liver ya sebagai pusat metabolisme tubuh. Ini saya ditugaskan oleh Baba ya, lewat Dada ya, untuk ngasih materi ya. Terus Dada kebetulan ada memberikan 2 topik, salah satunya liver ini, tentang liver ini ya. Kebetulan hari kemarin, pertemuan kemarin, saya ikut ya, itu mengenai pencernaan ya. Jadinya supaya ada hubungannya lanjut, jadinya saya mengambil topik liver ini saja. Oke. Ya, silakan. Sebentar. Ya. Ya. Yaitu liver sebagai metabolisme tubuh. Sebagai pusat metabolisme tubuh. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya gambaran umum tentang liver. Nah, liver itu sebenarnya merupakan organ terbesar ya di dalam tubuh kita. Beratnya pada orang dewasa itu kira-kira ya rata-rata 1,5 kilogram. Ya sekitar 1,2 sampai 1,8 ya kilogram. Dan liver ini digolongkan sebagai organ pencernaan. Ya, kita tahu bahwa sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kemudian ada saluran pencernaannya, kemudian ada organ-organ pendukungnya. Salah satu yang penting itu adalah liver ya. Kemudian ada juga pankreas. Ya. Saluran pencernaan, kemudian pankreas itu sudah banyak diulas kemarin. Jadi ya hari ini kita akan membahas tentang livernya, tapi ke arah metabolisme. Nah, liver ini juga merupakan kelenjar yang terbesar karena kita ketahui bahwa liver itu dia mensekresikan empedu. Ya, cairan empedu ya. Cairan empedu di mana dalam empedu itu nanti banyak ya terdapat pada zat-zat lainnya, itu ada asam empedunya, kemudian ada bilirubinnya, kemudian ada kolesterolnya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian liver itu juga merupakan pusat dari metabolisme tubuh. Ya, nanti liver ini sangat penting ya, memetabolisme terutama nutrisi ya, nutrisi yang diserap dari dari makanan kita, oke, melalui proses pencernaan, kemudian diserap, kemudian dia akan masuk ke hati ya. Nanti di sana dia akan dimetabolisme. Mungkin metabolisme itu mungkin sudah biasa mendengar ya. Kalau metabolisme itu kan sebenarnya adalah proses ya. Proses keseluruhan proses kimia dalam tubuh kita. Secara garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu ada katabolisme, yaitu memecah makanan itu biasanya untuk menghasilkan energi ya, untuk menghasilkan tenaga. Seperti makanan kita itu dipecah, misalnya kalau kita makan nasi atau lemak dan lain sebagainya, itu supaya kita punya tenaga. Yang bagian dari metabolisme yang lain itu ada anabolisme. Anabolisme itu adalah proses penyusunan, yaitu mensintesis. Ya. Nanti makan makanan yang kita makan itu selain dipergunakan untuk menyusun tubuh ini, juga selain untuk menghasilkan energi juga diperlukan untuk menyusun zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, liver itu juga berperanan penting dalam proses detoksifikasi ya,
yaitu untuk menghilangkan toksin ya atau racun ya. Ada toksin, itu ada toksikan juga ya. Nah, itu gambaran umumnya tentang liver. Kemudian kita lanjut dulu sedikit mengenai anatominya. Ya, anatominya. Nah, liver ini terletak di rongga perut bagian kanan atas gitu. Nih kalau dilihat di gambarnya, oke. Bagian perut kanan atas, kemudian itu pas dia di bawah diafragma ya. Diafragma. Itu penyekat antara rongga dada dan rongga perut kita. Oke, liver ini terdiri dari dua bagian, ada bagian yang dinamakan dengan lobus ya, ada bagian kiri yang lebih kecil, ada yang bagian kanannya yang lebih besar. Nah, di bawah dari dari liver ini ada kantong empedu. Ya, empedu ya. Nah, empedu yang dibuat oleh hati ini sebelum dia dikeluarkan ke duodenum atau usus 12 jari, dia ditampung dulu ya di kandung empedu ini. Kandung empedu ini untuk untuk dipekatkan. Kemudian di bawah, yaitu di bawah hati ini, kemudian di sebelah kiri bawahnya itu ada organ lain yang yang penting untuk pencernaan. Di sini ada pankreas ya. Kemudian ini ada lambung juga. Nah, ini gambaran dari lambung dan pankreas yang lebih jelas. Ini adalah saluran dari empedunya. Saluran empedunya di sini kebetulan kandung empedunya tidak kelihatan di gambar. Ini ada saluran dari empedu, kemudian dari saluran dari liver. Nanti saluran itu dia menyatu ya dengan saluran dari pankreas. Pada pertemuan kemarin kita sudah dijelaskan bahwa pankreas itu juga menghasilkan cairan dan enzim-enzim yang membantu pencernaan ya, bersama dengan empedu. Kalau empedu itu kan penting sekali untuk pencernaan dari lemak ya, supaya lemak itu bisa diemulsifikasikan ya, supaya dia bisa menjadi, kalau lemak itu kan dia tidak bisa larut ya di dalam air. Jadi kalau ada di dalam air itu dia akan menggupal. Nah, supaya dia bisa mencair menjadi bentuk yang lebih kecil, supaya bisa dicerna oleh enzim-enzim, itu diperlukan zat deterjen yang penting sebagai deterjen untuk mengemulsifikasikan itu adalah empedu ini. Oke. Kalau sudah ada empedu ini, baru nanti lemak yang ada diemulsifikasikan itu nanti bisa dipecah atau dicerna oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas ini. Jadi lemak itu akan dipecah menjadi yang dinamakan dengan asam lemak, ya. Kemudian ada gliserolnya, kemudian monoasil gliserol, sehingga menjadi sehingga dia bisa diabsorpsi. Kalau lemak itu dia tidak bisa diserap ya oleh usus kita. Jadi dia harus dipecah dulu menjadi gliserol, asam lemak, kemudian monogliserida sehingga dia bisa diserap. Sama ya seperti protein ya. Kalau protein itu kan tidak bisa diserap. Yang bisa diserap adalah asam aminonya. Demikian juga karbohidrat gitu ya. Nasi yang kita makan dia merupakan polisakarida, dia tidak bisa diserap. Yang bisa diserap itu adalah monosakarida, terutama glukosa ya. Nanti nasi itu perlu dipecah-pecah dulu sehingga dia menjadi gula yang dinamakan glukosa. Nanti itu baru bisa diserap. Oke. Nah, itu ya. Ini saya ingin menunjukkan ini adalah lambungnya, ini duodenum, kemudian ini
saluran empedunya ini pankreas, nanti saluran pankreas menyatu dengan saluran empedu, nanti hasilnya ini akan dilepaskan di duodenum ya untuk membantu pencernaan. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari liver apa saja ya. Nah, kan makanan sudah dicerna, diserap gitu ya. Nanti yang berperanan di sana adalah liver ya. Nanti metabolisme dari nutrien yang sudah diserap. Di antara nutrien itu tadi seperti dibilang, terutama adalah karbohidrat sebagai sumber energi utama, kemudian lemak sebagai cadangan energi, kemudian protein sebagai zat pembangun yang sangat penting ya. Kemudian juga penting ya, ini untuk sintesis protein. Hati itu juga tempat di mana nanti protein-protein penting itu dibuat. Ya. Nanti protein ini dibuat dari asam amino yang diserap dari makanan yang kita makan. Jadi makanan kita itu harus cukup mengandung protein, ya. Kemudian protein itu dicerna, kemudian diserap, nanti dipergunakan untuk membuat protein lagi di dalam tubuh kita. Di antara protein yang penting itu ada albumin, kemudian ada zat-zat pembekuan darah, kemudian ada imunoglobulin ya untuk pertahanan tubuh, kemudian zat-zat pengangkut ya, protein-protein pengangkut dan lain sebagainya. Kemudian ini juga penting, liver itu juga penting dalam metabolisme dan ekskresi dari empedu ya. Di mana dalam empedu terdapat garam empedu, bilirubin, kolesterol dan lain sebagainya. Empedu, asam empedu ini dia dibuat di hati. Bahannya adalah kolesterol ya. Kemudian bilirubin ini, kalau bilirubin ini dia di hati itu bilirubin itu sebenarnya dihasilkan oleh sel-sel dari sel-sel retikuloendotelial ya kalau dari istilah kedokterannya. Tapi dia baru dihasilkan menjadi bilirubin yang tidak larut di dalam air. Ya. Makanya dia perlu diubah ya sehingga dia bisa larut di dalam air. Itu dinamakan dengan proses konjugasi di sini. Nanti di hati itu nanti bilirubin ini dikonjugasikan sehingga dia bisa larut dalam air sehingga nanti dia bisa dibuang nanti bersama empedu. Kemudian demikian juga kolesterol. Ini hati ini penting untuk membuang kolesterol. Kolesterol ini dia tidak bisa dipecah ya. Tidak seperti lemak-lemak yang lain atau lipid yang lain yang bisa dipecah atau dibakar untuk menghasilkan energi. Kolesterol ini dia tidak bisa. Jadinya kolesterol ini harus dibuang. Makanya kadang-kadang kolesterol ini menjadi bahaya karena dia tidak bisa dipecah, tidak bisa dibakar di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kalau dia menumpuk di suatu tempat tertentu, dia akan terus menumpuk di sana ya. Misalnya seperti di pembuluh darah kita itu kalau dia menumpuk di sana nanti dia akan menyumbat pembuluh darah. Penyumbat pembuluh darah itu nanti bisa menyebabkan stroke misalnya kalau pembuluh darah di otak tersumbat. Kemudian kalau di jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Jadi hati ini adalah penting untuk membuang kolesterol ini ya. Dia kolesterol ini dibuang bersama dengan empedu yang disekresikan atau dikeluarkan oleh hati. Demikian juga liver ini berfungsi dalam penyimpanan ya vitamin dan mineral, terutama vitamin-vitamin yang bisa larut di dalam lemak. Kemudian untuk kekebalan tubuh ya. Oke, di sana ada sel-sel kekebalan tubuh, demikian juga penting dalam membuat imunoglobulin. Kemudian liver ini juga penting untuk proses detoksifikasi, yaitu penghilangan toksin ya atau penghilangan racun ya.
Nanti racun itu, biasanya racun itu dia adalah zat-zat yang larut di dalam lemak, tetapi tidak larut di dalam air. Nanti hati itu nanti berfungsi, ya, berfungsi nanti dia mengubah zat-zat yang racun yang larut di dalam yang tidak bisa larut di dalam air itu untuk bisa larut di dalam air, sehingga dia bisa dibuang nanti, ya, dibuang nanti lewat feses kita atau nanti lewat kencing, ya, atau lewat ginjal. Nah, ini gambarnya untuk memudahkan, ini fungsi dari liver. Itu fungsi liver, ini untuk metabolisme, misalnya karbohidrat, protein, lipid, ya. Kemudian untuk sintesis protein seperti albumin, ini faktor-faktor pembukuan darah, komplement, faktor komplement ini berperan pada pada kekebalan tubuh, haptoglobulin ini membantu untuk mengikat globulin hemoglobin yang sudah rusak, kemudian untuk bisa nanti diproses lebih lanjut. Kemudian ini ada seruloplasmin ini untuk mengikat tembaga, kemudian ada transferin untuk mengikat zat besi dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dia berfungsi untuk ekskresi yang penting tadi, ya, ekskresi dari ini garam empedu, kemudian bilirubin. Kalau kita minum obat, ini ada juga yang dibuang lewat empedu, ya, melalui proses di hati, kemudian fosfolipid dan juga kolesterol. Dan ini dibuang bersama dengan empedu, ya, dalam cairan empedu. Kemudian ada juga fungsi ini, fungsi imunitas kekebalan tubuh. Di sini dilakukan misalnya oleh sel lokal seperti sel Cooper, kemudian ini ada faktor-faktor bawaan, protein bawaan yang diproduksi di hati seperti defensin dan lain sebagainya. Demikian juga hatinya bisa sebagai tempat penyimpanan, ya. Tempat penyimpanan ini. Ini ada mineral seperti zat besi yang penting untuk membuat darah, kemudian ini tembaga atau Cu, kemudian vitamin-vitamin, ya, ada vitamin A, kemudian D, kemudian vitamin B12. Nah, ini fungsi-fungsinya. Sekarang kita lebih bahas, ya, lebih detail lagi. Yang pertama kita akan fokuskan ke metabolismenya. Yang pertama itu adalah fungsi hati dalam metabolisme dari karbohidrat. Karbohidratnya sudah diketahui kan, fungsinya adalah sebagai sumber tenaga utama. Kalau kita tidak makan nasi, tidak makan roti, itu biasanya lemes, ya. Ini karena nanti karbohidratnya lah yang nanti dipecah atau dibakar untuk menghasilkan ATP atau energi, ya, yang nanti akan memberikan tenaga bagi sel-sel kita. Nah, fungsinya kalau dalam metabolisme karbohidrat itu ada mengubah glukosa yang diserap dari usus, kita makan, kemudian dicerna sehingga siap untuk diserap untuk glukosa. Kemudian nanti dia ada yang dipakai oleh sel-sel, kemudian kalau kelebihan itu nanti dia akan diubah oleh hati menjadi cadangan glukosa dalam bentuk glikogen. Ya. Glikogen ini adalah cadangan dari glukosa, ya, glukosa dalam tubuh kita. Kalau pada tumbuhan misalnya dia disimpan dalam bentuk tepung, ya, atau amilopektin. Tapi kalau pada manusia, pada hewan itu bentuk simpanan dari karbohidrat itu adalah glikogen. Dia disimpan di hati dan juga di otot. Kalau di hati ini biasanya dipakai untuk mempertahankan kadar gula darah kita. Misalnya kalau kita saat makan banyak mendapat masukan glukosa, nanti glukosa itu akan diubah menjadi glikogen. Kemudian saat kita tidak makan atau dalam keadaan puasa,
misalnya 2 jam setelah makan, itu nanti kadar gula darah mulai turun, nanti glikogen itu akan dipecah ya untuk menjadi glukosa kembali, sehingga nanti kadar gula darah itu akan meningkat. Kemudian fungsi yang kedua adalah memecah glikogen menjadi glukosa. Tadi sudah dijelaskan. Selain dia bisa membuat glikogen dari glukosa, dia juga nanti bisa memecah glikogen untuk menjadi glukosa. Selain itu juga dia bisa mensintesis glukosa. Pada keadaan tertentu tidak makan kita, nanti glukosa ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang tidak berasal dari karbohidrat. Biasanya nanti dia akan dibuat dari kerangka karbon dari asam amino atau dibuat dari protein, dan dapat juga dibuat dari lemak, ya, dari lemak. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah bisa mengubah asam laktat menjadi piruvat, ya. Untuk selanjutnya bisa piruvat ini akan dipakai sebagai sumber energi. Misalnya kalau kita bekerja berat gitu kan, bisa bekerja berat, dalam otot kita itu akan mengubah glukosa itu atau gula itu untuk menghasilkan energi yang cepat, itu akan menghasilkan asam laktat. Sehingga kalau kita bekerja berat itu akan merasakan kelelahan otot kita. Karena di sana banyak asam laktatnya. Nah, hati di sini fungsinya adalah mengubah asam laktat itu ya menjadi piruvat kembali, kemudian sehingga bisa diubah menjadi glukosa kembali atau gula, kemudian bisa dipakai sebagai sumber energi kembali. Ya. Nah, ini proses-proses ini terutama diatur oleh hormon, ya, hormon yang penting yang dihasilkan oleh pankreas tadi. Ya, ini ada 2 hormon utama ya untuk metabolisme dari karbohidrat, itu ada insulin, kemudian ada glukagon. Nah, insulin ini fungsi utamanya sekali adalah untuk ini ya, untuk membantu penyerapan glukosa darah ke dalam sel-sel ya, sehingga dia mempunyai efek menurunkan kadar gula darah. Misalnya kalau pada orang penyakit gula atau diabetes, itu biasanya kan kadar insulinnya menurun ya. Jadinya kadar gula darahnya akan meningkat. Sedangkan glukagon ini fungsinya berbeda ya, berlawanan dengan insulin ini. Kalau insulin ini kalau glukagon ini fungsinya untuk meningkatkan kadar gula darah. Nanti glukagon ini dia akan merangsang hati ini, sel-sel hati ini untuk memecah glikogen ini untuk menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan akan dibawa ke dalam darah. Sehingga kadar gula darahnya meningkat, sehingga sel-sel itu akan mendapatkan gula darah, sumber energi dari darah dengan cukup. Oke, kita lihat gambarnya supaya lebih mengerti. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ini adalah usus kita, tempat mencerna dan menyerap dari ini karbohidrat ya, atau glukosa atau gula ya. Kemudian ini ilustrasi dari pembuluh darah kita, di mana nanti gula yang diserap itu nanti dia masuk ke dalam sirkulasi darah. Kemudian ini ilustrasi dari sel-sel seluruh tubuh kita, ya, yang nanti memanfaatkan glukosa atau gula itu untuk menghasilkan energi. Ya, energi itu biasanya energi berupa ATP namanya. Adenosin trifosfat. Dari pemecahan itu akan dihasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O. Nanti akan dilepaskan lewat pernapasan kita. Nah ini ya, ini diserap dari usus kita, dibawa ke dalam darah. Ini alat transportnya, tempat transportnya, jalan rayanya.
Kemudian yang membutuhkan ini sel-sel tubuh kita. Kemudian di sini fungsinya hati ini adalah mengatur, ya, mengatur ini, mengatur kadar gula darah ini, mengatur suplai energi, ya. Anggap aja kalau glukosa ini sumber energi bagi sel-sel kita. Ya. Kalau misalnya pada saat kita makan kadar glukosanya meningkat, itu energinya banyak, nanti dia akan masuk ke dalam hati glukosa ini. Nanti glukosa ini akan mengubah, ya, hati ini akan mengubah glukosa ini menjadi cadangan karbohidrat yang dinamakan dengan glikogen tadi. Ini glikogen, cadangan karbohidrat. Ya. Kalau misalnya kita lagi puasa tidak ada gula yang masuk, kadar gula darah ini turun karena sudah diserap oleh sel-sel. Nanti cadangan karbohidrat ini nanti bisa dikeluarkan. Nanti dia dipecah, ya, untuk menjadi glukosa kembali, kemudian nanti akan dibawa ke dalam darah. Nah, proses ini glukosa menjadi glikogen ini biasanya dinamakan dengan glikogenesis. Jangan diingat, ya. Oke, itu sekedar tahu aja. Pokoknya ini, ya, dia bisa membuat cadangan karbohidrat, ya, dan dapat menyimpan karbohidrat itu di hati. Nah, jumlah cadangan karbohidrat di dalam tubuh kita ini sedikit sekali bisa disimpan. Ya. Sebenarnya sebagai penyimpan energi utama, sebagai penyimpan bahan bakar yang utama itu adalah bahan bakar dalam bentuk lemak, ya, atau minyak, ya, ini lemak. Nah, kalau nanti cadangan glikogennya sudah penuh, sedangkan glukosa masih banyak, nanti glukosa itu akan bisa diubah menjadi lemak. Sehingga fungsi hati nanti kalau dalam metabolisme lemak itu dia berfungsi untuk mensintesis lemak. Oke, ini, ya. Lemak itu sering disebut dengan trigliserida. Oke. Nah, kalau seandainya ini kan pada saat makan, ya, kalau banyak glukosa, ini prosesnya akan terjadi pembuatan glikogen dan pembuatan dan penyimpanan lemak. Nah, sedangkan kalau nanti kita tidak makan lagi, nanti kadar glukosa dalam darah kan turun. Ya. Nanti ini cadangan dari energi ini akan dipecah, ya, akan dipergunakan untuk membentuk glukosa. Nah, misalnya ini glikogen ini akan dipecah dia menjadi glukosa, itu namakan dengan glikogenolysis ini, ya. Ini cadangannya. Oke, glikogenolysis. Nanti dipecah glikogennya menjadi glukosa, nanti dimasukkan ke dalam darah. Demikian juga cadangan lemak itu, ya. Kalau kita banyak makan proteinnya, asam amino ini juga akan bisa dipergunakan untuk untuk membuat glukosa. Laktat itu juga bisa dipergunakan untuk membuat glukosa. Dan prosesnya ini dinamakan dengan gluconeogenesis. Artinya proses pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang tidak berasal dari karbohidrat. Oke. Sehingga nanti kadar gula darah itu akan meningkat. Sehingga sel-sel kita tetap mendapatkan energi yang cukup. Nah, itu, ya, kita lihat, ya, betapa pentingnya hati ini dalam mengatur metabolisme dari karbohidrat. Sehingga tubuh kita selalu mendapatkan asupan energi atau asupan bahan bakar, ya, yang cukup berupa glukosa. Oke. Nah, kalau dalam metabolisme lemak, ya, kita lihat fungsi utamanya. Pertama tadi sudah disinggung, dia mensintesis lemak, kemudian mensintesis badan keton. Mungkin tidak tahu, ya, badan keton ini adalah
nanti sebagai bahan bakar ya, bahan bakar juga turunan dari lemak. Selain itu juga liver ini berfungsi dalam sintesis dan ekskresi kolesterol. Kita lihat gambarnya saja. Nah, ini ya, kita bagi aja dua supaya lebih gampang. Ya, ini kalau pada feed state atau pada keadaan makan ya. Kalau pada keadaan makan, ya secara gampangnya liver ini akan mengubah glukosa yang berlebihan itu untuk menjadi lemak. Ya tadi kan sudah ya, misalnya pertama itu glukosa itu akan diubah menjadi glikogen dulu, cadangan karbohidrat. Tetapi glikogen yang dapat disimpan itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kelebihan glukosa yang tidak bisa disimpan dalam bentuk glikogen itu akan diubah menjadi lemak. Karena lemak ini bisa disimpan dalam jumlah yang banyak. Ciri-cirinya kita bisa mengubah glukosa atau karbohidrat menjadi lemak itu bagaimana? Walaupun kita tidak banyak makan lemak kan, kalau kita makan karbohidrat yang banyak, makan nasi yang banyak, makan kue yang banyak, makan roti yang banyak, kita akan menjadi gemuk. Jadinya karbohidrat itu nanti gemuk itu disebabkan karena adanya penumpukan lemak. Kan? Oke, jadinya sebenarnya tubuh kita ini bisa mengubah karbohidrat itu untuk menjadi lemak. Sebenarnya lemak itu fungsinya bagus ya sebagai cadangan energi bagi tubuh kita. Tapi kalau berlebihan dia akan menyebabkan sakit ya. Akan menyebabkan penyakit. Jadinya kita makan juga makan sumber energi juga tidak boleh berlebihan. Nah, kita lihat ini pada keadaan makan itu kita kan mendapatkan asupan karbohidrat atau gula yang banyak. Nanti gula ini akan diubah dia menjadi lemak. Oke. Nah, nanti lemak itu setelah lemak itu diubah menjadi lemak, nanti dia dibawa ke dalam darah dalam bentuk namanya lipoprotein ya. Atau kalau yang di hati dinamakan dengan ini very low density lipoprotein atau VLDL. Nah, selanjutnya lemak yang disintesis di hati kemudian diangkut dalam lipoprotein VLDL nanti akan dibawa ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh, terutama nanti ke otot. Kalau di otot nanti dipakai sebagai sumber energi. Ya, asam lemak itu kan bisa dipakai sebagai sumber energi juga. Oke. Kemudian yang penting kalau berlebihan itu, kalau nanti energi sudah cukup, nanti lemak itu dia akan disimpan, ya, disimpan di dalam jaringan lemak kita. Nah ini kita lihat. Nanti lemak itu akan masuk, asam lemak itu akan masuk ke dalam sel-sel lemak kita, nanti dalam sel-sel lemak kita akan disimpan. Oke. Nah, itu ya. Nah, itu fungsinya. Kalau fungsi hati pada saat kita makan itu adalah mengubah glukosa menjadi lemak. Itu dinamakan dengan sintesis dari asam lemak. Oke. Nanti lemak yang sudah dibentuk itu, nanti hati ini kan dia sedikit bisa menyimpan lemak ya. Kalau terlalu banyak malah menyebabkan hati ini sakit. Itu menyebabkan perlemakan hati. Hati ini akan rusak. Jadinya dia akan disimpan ya di dalam jaringan lemak. Kalau kita anggap dalam metabolisme itu pabrik lemak itu adalah hati ya. Bahannya adalah karbohidrat atau glukosa, pabriknya adalah di hati, di liver, kemudian pengangkutnya itu adalah VLDL, jalannya adalah pembuluh darah kita, sedangkan gudang penyimpanannya adalah di jaringan lemak atau jaringan adiposa. Oke. Nah, kalau pada saat kita makan akan terjadi proses sintesis lemak di hati, kemudian
asam lemak itu akan disimpan di dalam jaringan lemak, jaringan adiposa. Nah, kalau pada saat kita puasa atau tidak bisa pada saat tidak makan ya, tidak ada asupan energi, akan terjadi sebaliknya pada metabolisme dari lemak. Nanti cadangan lemak kita itu akan dibongkar, akan dipecah dia. Nah, ini adalah proses pemecahan. Ini dinamakan dengan lipolisis, pemecahan dari lemak. Ya. Nanti lemak yang disimpan itu di jaringan adiposa kita, jaringan lemak kita, dia akan dikuras. Jadinya untuk ingin menjadi kurus, tapi orang di mereka kayaknya tidak ada yang gemuk ya, karena vegetarian, jadinya asupan energinya pas, jadi tidak ada yang gemuk. Syukurlah. Demikian juga sering puasa kan. Nah, caranya untuk bisa langsing itu mengurangi timbunan lemak ini kan puasa ya. Nah, pada saat puasa itu tidak ada makan masuk ini. Sebenarnya adalah yang mengatur itu adalah pada saat puasa itu tidak ada kadar gula darah rendah di dalam pembuluh darah kita, maka ini akan terangsang pankreas itu akan terangsang untuk melepaskan melepaskan glukagon. Glukagon itu dia akan mengaktifkan enzim ya. Enzim lipase yang sensitif terhadap hormon yang ada pada jaringan lemak ini sehingga nanti lemak ini akan dibongkar. Nah, asam lemak yang dibongkar ini akan dibawa ke pembuluh darah kita, nanti disebarkan ke dalam tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi. Tapi tubuh kita tidak semua yang bisa memanfaatkan asam lemak itu sebagai sumber energi. Misalnya otak itu ya, kurang bisa dia ya. Banyak ya, ginjal juga kurang bagus dalam memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Nah, di sini peranannya hati. Nah, kalau kelebihan lemak yang dipecah itu, maka lemak itu akan masuk ke hati. Di dalam lemak ini, asam lemak yang berlebihan ini akan diubah oleh hati itu menjadi ini namanya badan keton. Dan prosesnya itu dinamakan dengan ketogenesis. Sebenarnya badan keton ini bisa dipakai sebagai sumber energi ya, oleh otak, oleh otot, oleh ginjal dan lain sebagainya. Nah, ini caranya tubuh itu ya untuk mengubah sumber energi kita menjadi bahan bakar yang cocok bagi sel-sel tubuh kita. Nah, intinya kalau pada saat kita lapar akan terjadi pembakaran lemak, itu pembongkaran timbunan lemak untuk dipakai sebagai sumber energi. Kemudian kalau hati ini adalah dia saat puasa itu fungsinya untuk melakukan ketogenesis. Tapi proses ketogenesis ini tidak boleh terlalu berlebihan juga. Karena badan keton ini dia bersifat asam, kalau nanti tidak terkontrol bisa menyebabkan asidosis ya. Menyebabkan asidosis. Oke. Nah, itu